Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan prediksi performa akademik mahasiswa. Yang pertama, ada agenda presentasi. Alur presentasinya ada pertama, pembuka, kedua latar belakang dan rumus masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, metode, Prisma 2020 dan deep learning. Pertama, deep learning. 1. Hasil review dan analisis. Distribusi studi per tahun, dataset domain, arsitektur model, fitur utama, dan metrik perbandingan performa model ensemble berbasis deep learning. Yang kedua, tren masa depan. XAI, LLM, Augmented Model Transfer Learning, Federated Learning, dan Multitasking Learning sebagai arah pengembang ke depan. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Ringkasan tujuan sistematis analisis komparatif model, serta rekomendasi untuk penelitian dan pengembangan mendata. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya, education mining (EDM) memiliki peran krusial dalam memprediksi performa akademik mahasiswa. Tantangan utama meliputi akurasi model yang rendah, interpretasi hasil yang kompleks, serta keterbatasan generalisis model konvensional pada data pendidikan yang heterogen dan berdimensi tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana efektif model ensemble berbasis deep learning dalam memprediksi performa akademik mahasiswa secara akurat dan interpretatif? Sejauh mana kombinasi arsitektur CNN, LSTM, GRU, dan attention dapat meningkatkan akurasi prediksi dibanding model tunggal pada dataset pendidikan? Selanjutnya, tujuan penelitian dan tujuan pustaka. MLP dan CNN. Multi layar percepatan MLP sebagai fondasi jaringan saraf tiruan CNN mengekstrak fitur sosial dari data akademik secara hierarkis. Yang kedua, LSTM dan GRU. LSTM menangani dependensi jangka panjang. GRU versi ringkas LSTM dengan performa kompetitif untuk data sekuensial akademik. Yang ketiga, Big GRU dan Attention. Big GRU merupakan urutan data dua arah. Mekanisme Attention meningkatkan fokus model pada fitur paling relevan dalam prediksi. Yang keempat, tujuan penelitian. Melakukan tujuan sistematis dan analisis komparatif terhadap model enable berbasis deep learning untuk prediksi performa akademik mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Desviko Nyorazaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian dan tinjauan pustaka. Yang pertama ada MLP dan CNN, Multiplier Perceptron. MLP sebagai fondasi jaringan saraf tiruan. CNN mengekstrak fitur spasial dari data akademik secara hierarki. Kemudian ada LSTM dan GRU. LSTM menangani dependensi jangka panjang. GRU versi ringkas LSTM dengan performa kompetitif untuk data sekuensial akademik. Kemudian ada Big GRU dan Attention. Big GRU memproses urutan data dua arah. Mekanisme Attention meningkatkan fokus model pada fitur paling relevan dan prediksi. Kemudian tujuan penelitian melakukan tinjauan sistematis dan analisis komparatif terhadap model ensemble berbasis deep learning untuk prediksi performa akademik mahasiswa. Metode penelitian itu protokol seleksi artikel protokol Prisma 2020 digunakan untuk memastikan transparansi dan reprodusibilitas dan sistematis. Database yang digunakan ada beberapa macam seperti Scopus, Web of Science, IEE Explore, MDPI,
ARXIV. Total ada 65 artikel terpilih dari 2020 hingga 2025. Kemudian ada alur seleksi Prisma. Identifikasi ada 312 artikel ditemukan dari 5 database. Screening ada 198 artikel setelah dipublikasi dihapus. Kelayakan ada 102 artikel dinilai kelayakannya. Kemudian ada inklusi, ada 65 artikel final dianalisis. Kemudian kriteria inklusi, deep learning, ensemble, prediksi akademik tahun 2020 hingga 2025. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Habib Muhaimin. Distribusi studi. Tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2023 total 60. Distribusi studi. Pada tren peningkatan tahun 2020 hingga 2023, total 65 artikel diidentifikasi dari berbagai database ilmiah. Jumlah studi meningkat signifikan dari 7 artikel pada tahun 2020 hingga puncaknya 16 artikel pada tahun 2023. Insight utama. Terjadi penurunan moderat pada tahun 2024, 12 artikel. Kemungkinan karena keterlambatan publikasi. Data 2025, 6 artikel hingga April, menunjukkan tren yang masih aktif. Peningkatan studi mencerminkan minat riset yang berkembang pada model Ensemble Deep Learning untuk prediksi performa akademik mahasiswa. Selanjutnya ada dataset dan arsitektur dominan. OULOT. Dataset OULOT menyumbang 23% dari seluruh studi. Dataset ini berisi data interaksi manusia open universitas dengan platform LMS. XEP Edu. Dataset XEP Edu data digunakan dalam 17% data studi. Mencakup data perilaku belajar siswa dari sistem e-learning berbasis XEP. Institusional. Dataset institusional mendominasi dengan 45% penggunaan. Dikumpulkan langsung dari universitas, mencakup nilai kehadiran dan data LMS, CNN, LSTM, atau GRU. Arsitektur CNN, LSTM, atau GRU paling dominan, 38,9%. Diikuti stacking ensemble. Kombinasi ini unggul dalam menangkap fitur spesial dan temporal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya yaitu fitur dominan dan metrik. Yang berupa fitur input dan indikator performa. Fitur dominan, riwayat akademik 89%, interaksi LMS 76%, demografi 54%, matriks evaluasi, akurasi F1 score, dan AUC digunakan untuk membandingkan performa model. Fitur dominan top 3, yaitu riwayat akademik, 89% studi menggunakan sebagai fitur utama prediksi performa mahasiswa. Interaksi LMS, yaitu 76% model memanfaatkan data aktivis e-learning. Yang terakhir, demografi, 54% penelitian menyertakan data demografis mahasiswa. Lanjut ada matriks perbandingan model. Dengan akurasi CNN LSTM mencapai rata-rata 93,2%. Lalu ada F1 score, stacking ensemble yaitu 91,8%. Lalu ada AUC, Big RU plus attention 0,97%. Model ensemble secara konsisten unggul dibanding model tunggal di semua metrik evaluasi. Lalu ada insight kooperatif. Model dengan fitur riwayat akademik plus interaksi LMS menghasilkan AUC tertinggi. Kombinasi fitur multimodal meningkatkan F1 score hingga 8% dibanding fitur tunggal.
Demografi berperan sebagai fitur pendukung bukan utama. Lalu ada poin selanjutnya yaitu pembahasan tren masa depan. Ada yang berupa XAI dan LLM augmented, transfer moderated, dan multitask. Yang pertama yaitu XAI, Explain AI, meningkatkan transparansi model deep learning agar keputusan prediksi dapat dipahami oleh pendidik dan mahasiswa. Lalu ada LLM Augmented Models, integrasi large language models untuk memperkaya fitur kontekstual dan meningkatkan akurasi prediksi akademik. Lalu ada transfer learning, yaitu adaptasi model pre-trained lintas institusi untuk efisiensi pelatihan dan generalisasi yang lebih baik. Selanjutnya ada federated learning, pelatihan model terdistribusi menjaga privasi data mahasiswa antar institusi. Lalu yang terakhir multitask learning, prediksi simultan sebagai aspek performa akademik secara bersamaan. Baik, selanjutnya bagian terakhir masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama. Model ensemble berbasis deep learning, CNN, LSTM, GRU, dan Big GRU secara konsisten mengungguli model tunggal dalam prediksi performa akademik mahasiswa. Dataset institusional sebanyak 45%, OULAT sebanyak 23% mendominasi penelitian, dengan fitur riwayat akademik sebagai prediktor terkuat sebanyak 89%. Tren studi meningkat signifikan dari 2020 hingga 2023, menunjukkan urgensi dan relevansi bidang ini. Saran penelitian mendatang. Saran yang pertama adalah adopsi XAI, Explainable AI, untuk meningkatkan interpretabilitas model prediksi akademik. Integritas federated learning guna menjaga privasi data mahasiswa lintas institusi. Eksplorasi LLM augmented dan multitask learning untuk konteks pendidikan yang lebih beragam. Standarisasi metrik evaluasi, yaitu akurasi, F1 score, dan AUK, agar perbandingan antar studi lebih konsisten. Perluas cakupan dataset ke institusi di negara berkembang untuk generalisasi model yang lebih baik.